Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Huwal hayyul qayyum dzul jalali wal ikram. Wa yad'u darin ni'ami wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga dalam tempat kita berhadir di rumah Allah yang sangat mulia ini, yang insyaallah telah kita laksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah akan menerimanya. Selanjutnya, selawat dan salam senantiasa kita doakan semoga Allah mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh para ahli dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan juga ulama mutaakhirin. Yang belum termuliakan pada gereja bersama walidi dan juga pada pagi hari yang berbahagia ini yang kami muliakan kepada wali Misran serta segenap pengurus Masjid Babul Huda Bangkoi, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceramah kita pada hari ini atau kajian Ahad yaitu surat Al-Zalzalah yang telah Allah turunkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang barusan telah diimami oleh imam kita dari ayat yang kedua pada rakaat yang kedua tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Sebelum terjadinya hari kiamat, Allah memperingatkan kita, yaitu apabila bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandung di dalamnya. Dalam perut bumi tebit ban-ban tumpu yang disimpan oleh Allah Rabb yang sangat berat, artinya lahar-lahar, badai-badai dan lain-lain yang mengandungnya ditebit dalam perut bumi. Yang dalam perut bumi yang ditebitnya kan berupa lebih lagi ia berusaha, tapi lahar-laharnya adalah benda-benda yang subur, yang sangat panas. Maka bahwasanya wa qala al-insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Maka ketika Allah akan menuju kiamat dunia, Allah mengguncang wilayah dunianya dengan guncangan yang sangat dahsyat. Guncangan yang sangat dahsyatnya apakah dalam bentuk gempa bumi atau dalam bentuk-bentuk yang lain? Menjadi dua yang bahwasanya guncangannya yaitu dengan bentuk gempa yang sangat dahsyat. Mungkin dalam bahasa Allah itu ada bentuk guncangan yang lain, tapi yang sejauh menyebut yaitu guncangan yang disebabkan dengan gempa bumi. Maka bahwasanya
ketika Allah goncang dunia dengan goncangan yang sangat dahsyat, mantum yang dalam perut umur duit keluar bentuk tumpah ile ada muka umurnya, dan beban yang dikeluarkan oleh Allahnya adalah dalam bentuk yang sempur. Dan ubahnya lagi yang meletup yaitu sebuah gunung. Tapi tiba di sebuah gunung menyebabkan kita juga bentuk gunung di Medan. Jino dengan daya juga bentuk gunung akan bentuk gunung di Benar Meriah. Nyan adalah sebahagian sebuah gunung. Tapi ketika digoncang dunianya oleh Allah, sehingga bukan hanya bak gunung yang berapi, bak gunung-gunung yang mengandung api tegai yang keluar lahar-laharnya, tapi bak bandung dalam perut umurnya akan bukit yang tergantung di dalamnya. Maka bahagiannya tanya baru bekerja bodakun waqala al-insanu malaha, apa yang terjadi dengan bumi ini? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yang mau bahagiannya menyampaikan berita, artinya dunianya hampir dekat dengan kiamat. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu. Nyaman mantung yang keluar dalam perut umur adalah tidak terlepas daripada perintahnya Allah. Lagi banjir berosa, nyaman mantung adalah perintah Allah, dan perintah Allahnya yang mungkin diujak. Kalinya diujak berat-beratahan, hebatannya berarti sawah. Tidak tertutup kemungkinan sebuah saat akan berada dipanggui. Dipanggui bisa jadi gubernur ia di langit, hujan di langit, gubernur ia di gunung, gedamah di laut. Jadi kita begini ketika kita ada dua banjir, kita hantu bang kalian ke gunungnya, kalian ke bukitnya. Itu adalah prediksi kita. Sementara ilmu Allah yang mengandung mungkin gubernur ia di gunung, lagi berosa, gubernur ia di laut. Betul dengan sebab tsunami atau memang karena gelombang yang lain, karena mesti dengan tsunami. Jadi dengan sendirinya ialah itulah gelombang dan gelombang. Jadi bisa saja terjadi. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk memperlihatkan kepada mereka yaitu semua perbuatannya. Setelah safa-safa mantuk terjadinya kiamat dengan sekian ribu tahun, yang lagi jangka panjang. Setelah terjadinya hari kiamat, kemudian betul terjadinya hamparan bumi ini. Setelah itu kita dibangkit dalam kuburnya dengan berkelompok-kelompok. Yang mufhum berkelompok-kelompok artinya kita yang berduyun-duyun keluar dari alam makbarah, alam kubur. Pak mandang kita yang mati bahwanya tebiat nanti. Walaupun kita mati dalam laut dan imannya dipunku. Walaupun kita mati dalam gunung yang halang panjang, yang halang apa katanya. Sementara dalam ilmu Allah, kamu seorang yang mendapat ganjaran dan seorang yang akan mendapat nikmat daripada Allah. Pandangan kita sebagai anak kubu karena yang menyuling mati dalam laut. Pandangan kita rendah anak kupat kubu karena mati dalam gunung anak kubu. Yang pandangan kita. Sementara pandangan Allah memandunya kamu pak. Ketika kita keluar dari alam barzakh, alam makbarah kita nyompat yang kita mati, maka bahwanya nilai kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ban-bandung put kita yang kali kita kubut semasa kita
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seorang yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya Allah akan memperlihatkannya, akan dibalas. Seberat zarahnya adalah menyaganyakan lagi doipa kena luka. Tapi Allah hana luput daripada balasannya. Hana dua Allah bagi balasan pada kitanya. Walaupun 5,000 rupiah sedekah kitanya, walaupun 500 rupiah sedekah kitanya, walaupun tapi nak secret kuih atau secret guru buat jalan, yang hana luput daripada kebalan ya Allah kebaikan kitanya. Yang maka baik segan-segan buat kitanya atau baik betul dari kitanya ketika ada jalan yang berduri atau nak bro jalan atau nak bro, bahkan lagi di ke rumah tu ya tak cocok koi tak pengunya hilang pare ya. Jadi kan maksud kepada Allah kebaikan kitanya, karena dengan kita yang berjalan itu mengajak kok mengajak masjid, mengajak nasab untuk ibadah. Tapi kebiasaan kitanya apalagi dengan kondisi yang lainnya nyawa mandu menali sifat kotoroyo kitanya. Karena apa pada rezeki ke rumah tak kena nyonya ada pilih jalan pemerintah. Jalan pemerintah yang jatuh katanya. Tapi handuk dan jangkoi dan tak pacut yang gili dalam parit atau dalam tempat yang paling rendah sehingga jalan mengalir berlubang. Kitanya omongan padanya masyarakat omongan kaya dan kitanya omongan pada memang bapak itu rumah katanya yang mana sehingga kitanya pahala anak padanya mahal. Yang maka terkadang kitanya tak sia-siakan pahala yang dunia. Kemudian juga sebaliknya Allah anak dua dibalas akhir segala kejahatan kitanya. Walaupun seberat doiba wajib lagi doiba kumandang saudara bukan dosa-dosa kitanya yang kitanya lakukan semasa muda kitanya, walaupun si doiba Allah juga tidak lupa untuk memberi ganjaran. Yang apabila kitanya setelah kita yang membuat dosanya hana kalahkan keampunan kepada Allah, hana taubat kepada Allah, hana insaf akhir segala kesalahan kitanya, hana terbuka munajat kepada Allah, dalam keampunan kepada Allah, untuk dalam keampunan komandang yang kalian kita yang membuat, yang kalian kita lakukan akhir segala kesalahan kitanya. Maka Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, sesuai dengan arti daripada Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang komandang yang tadi kita yang membuat semasa muda kitanya, ada segala keburukan kitanya yang dia lakukan, kejahatan yang kalian lakukan, perintah yang kalian tinggalkan, tapi tak mohon kepada Allah dalam keampunan Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Yang keampunan kepada Allah apabila katanya tak tindakan keampunan lebih raya keampunan Allah daripada langit dan bumi. Maka oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hana katanya yang hana masalah. Mereka belajar hana tanah yang hana melihat dengan dia. Hana katanya hana yang berdosa kepada Allah. Tetapi mandum kita nyonya na berdosa kepada Allah, kesalahan kita nyonya, kekhilafan kita nyonya, bet malai dalam keampunan kepada Allah. Andai kata kesalahan kita nyonya terhadap sesama manusia, maka tak dorong dengan manusia yang kali dalam diri kita nyonya, kali dalam yang kata buat kesalahan kita nyonya, dalam kemaafan pintu taubat keampunan Allah akan dibuka seluas-luasnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat ayat Al-Zalzalahnya. Pada buah ayat saya dapat buah ayat. Tapi seorang yang baca daripada ayat surat Al-Zalzalah dibuka dalam sebuah hadis, yaitu pahalanya sama dengan kita baca setengah daripada Al-Quran. Kita adalah mengkhatam
separuh daripada Al-Quran. Tengok, yang 8 ayat tapi pahalanya cukup besar. Kemudian kumpul kebetulan ayatnya supaya kita mengingat kepada hari kiamat, tentang hari kiamat. Supaya kita pada baca ayatnya ingat di bawah bahwa dunia akan fana, dunianya akan dikiamatkan oleh Allah. Ya, karena kiamat ada 2 macam, na kiamat sughra, na kiamat kubra. Kiamat sughra yaitu apabila kita akan tobat oleh Allah, dipanggil kembali oleh Allah, dicek ulang oleh Allah, meninggal. Yang bagi kita katuh kiamat sughra. Tapi kiamat kubra yang dimaksudkan dulu. Kemudian manfaat juga daripada surat Al-Zalzalah supaya kita tidak abaikan pekerjaan yang kecil, bud yang bud, fahala yang bud. Contoh ketika kita datang dalam masjid, yang fahala dalam bacaan doa dalam Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kita berdoa kepada Allah ketika kita datang dalam masjid, kita berdoa ya Allah. Nabi berulang-ulang yang ke Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Karena fahala kubur, tapi jangan kita pernah mengabaikan karena Allah tidak lupa untuk membalaskannya. Juga demikian ketika kita berada dalam masjid, walaupun sekejap, siat anda duduk, berdua itu daripada etika. Memang duduk sana. Tapi ketika lima wadah dia datang dalam masjid, sambil setelah kita sampai dalam masjid, kita duduk langsung niat etika. 5 menit bermakna. 10 menit lebih long, sejam lebih long. Fahala yang kecil jangan pernah kita mengabaikannya. Kemudian menyadarkan kita, yang selanjutnya itu menyadarkan kita tentang tanggung jawab ketika kita kudin di muka bumi dan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan hari kiamat. Maka hari kiamat itu adalah hari yang tidak ada kita mengharapkan sesuatu kepada orang lain. Seorang bapa tidak bisa memberikan bantuan kepada seorang anak, juga sebaliknya seorang anak tidak dapat memberikan bantuan